Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifat Romadhoni, dari kelompok 7 akan mempresentasikan perbedaan fungsi mikro dan makro wirausahawan. Yang pertama adalah fungsi dan peran makro dan mikro wirausahawan. Dilihat dari ruang lingkupnya, wirausahawan memiliki dua fungsi, yaitu makro dan fungsi mikro. Fungsi makro di sini adalah secara kewirausahaan sebagai motor atau pengendali perekonomian suatu bangsa. Di Amerika Serikat, Eropa Barat dan negara-negara Asia, wirausahaan merupakan kekuatan ekonomi negara-negara tertentu, menjadikan negara-negara tersebut kekuatan ekonomi dunia yang kaya akan ilmu, pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Hasil penemuan ilmiah, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah melahirkan kreasi baru dalam produk, barang, atau jasa yang berskala global. Peranan pengusaha melalui usaha kecilnya tidak dapat dipungkiri dalam membangun perekonomian negara, karena yang pertama, usaha kecil dapat memperkuat perekonomian berbagai hubungan usaha. Kedua, lahir usaha kecil dapat meningkatkan efisiensi ekonomi. Usaha kecil juga dianggap sebagai alat pemerataan pendapatan nasional. Selanjutnya, fungsi mikro. Secara umum, pengertian fungsi mikro adalah suatu kontribusi yang berpengaruh terhadap beberapa pihak yang terlibat secara langsung dalam proses ini, yaitu karyawan, manajer, atau pimpinan perusahaan. Seorang inovator wirausaha berperan dalam menemukan dan menciptakan sesuatu, yaitu produk baru atau the next product, teknologi baru, ide-ide baru, dan organisasi usaha baru. Sedangkan seorang planner atau perusahaan memiliki peran merancang sesuatu, yaitu merencanakan sebuah usaha, membuat strategi perusahaan, membuat ide-ide dalam perusahaan, perencanaan dan organisasi perusahaan. Fungsi wirausahaan sendiri menciptakan nilai barang dan jasa di pasar melalui proses perkombinasian sumber daya dengan cara-cara yang baru. Nilai tambah tersebut diciptakan melalui pengembangan teknologi baru, penemuan pengetahuan baru, perbaikan produk dan jasa. Selanjutnya, macam-macam profil wirausaha. Menurut Robke yang dikutip oleh Surya 2001, beberapa profil wirausaha yang dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut. Kewirausahaan rutin, seorang berusaha yang dilakukan kegiatan sehari-hari dengan kecenderungan menekankan pada pemecahan masalah. Yang kedua, kewirausahaan arbitrase, wirausahaan yang selalu mencari peluang melalui kegiatan atau penemuan dan memanfaatkan kegiatan wirausaha ini dengan melibatkan dalam pembuatan barang dan tidak menyerap dana pribadi berusaha. Sedangkan Zimmerer 1991 mengelompokkan profil wirausaha sebagai berikut. Part-time entrepreneur, melalui bisnis untuk mengisi waktu luang. Selanjutnya, home-based entrepreneur, ada pula ibu-ibu rumah tangga yang memulai bisnisnya dari kegiatan rumah tangga. Family-owned business, atau suatu keluarga bisa membuat berbagai jenis dan cabang usaha. Compreneur, usaha yang dilakukan oleh dua wirausahaan yang bekerjasama sebagai pemilik dan menjalankan usahanya dengan bersama-sama. Woman entrepreneur, banyak wanita yang terjun ke dalam bidang bisnis. Adapun alasan mereka menekuni bidang bisnis ini karena didorong oleh beberapa faktor. Minority entrepreneur, kaum minoritas. Immigrant entrepreneur, orang-orang yang pendatang yang memasuki suatu daerah biasanya sulit untuk memperoleh pekerjaan formal. Selanjutnya, sumber-sumber potensi peluang wirausaha. Dalam memaksimalkan ide-ide untuk menjadi peluang bisnis, seorang wirausaha harus bersedia melakukan evaluasi terhadap peluang secara terus-menerus. Adapun langkah untuk menjaringkan ide,
Yang pertama, menciptakan produk baru, mengamati peluang, analisis produk, dan proses produksi secara mendalam, menaksir biaya awal, memperhitungkan risiko dan yang mungkin terjadi. Selain itu juga analisis mengenai kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman atau SWOT sangat penting dalam menciptakan keberhasilan perusahaan baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.